Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Fatih Rahma Mediawardani dari kelas MJ510. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil analisis berjudul Digital Marketing Strategi, Analisis Strategi Pemasaran Digital Something berdasarkan kerangka Sostek. Presentasi ini saya susun sebagai tugas UAS mata kuliah Digital Inovatif Entrepreneurship yang dibimbing oleh Ibu Ratih Anggoro Wilis. Baik, kita langsung masuk ke pembahasan. Pertama, mari kita pahami dulu apa itu pemasaran digital. Pemasaran digital pada dasarnya adalah proses mempromosikan produk, layanan, atau ide melalui media digital. Tujuannya adalah meningkatkan brand awareness, memperluas jangkauan audiens, dan mendorong konversi dengan biaya yang lebih efisien. Di era sekarang, pemasaran digital juga membantu brand membangun hubungan langsung dengan pelanggan melalui media sosial, website, email, maupun kanal digital lainnya. Strategi pemasaran digital adalah rencana yang terstruktur untuk memanfaatkan teknologi seperti internet, media sosial, perangkat seluler, maupun platform online lainnya. Strategi ini membantu perusahaan menentukan arah kampanye, siapa target audiensinya, serta bagaimana pesan brand disampaikan. Di sini juga dibahas bagaimana perusahaan memilih pendekatan yang paling efektif sekaligus taktik mana yang tidak sebaiknya dijalankan. Adapun peran, tujuan, dan fungsi strategi digital. Strategi digital berperan penting dalam meningkatkan brand awareness, menghasilkan lead, hingga mendorong penjualan. Selain itu, strategi digital memungkinkan segmentasi yang lebih presisi karena didukung oleh data perilaku pengguna. Fungsinya adalah memastikan kampanye berjalan terukur sesuai tujuan bisnis dan terintegrasi antar semua kanal digital. Dengan begitu, perusahaan bisa lebih cepat beradaptasi terhadap perubahan perilaku konsumen. Nah, presentase ini akan menggunakan kerangka Sostek. Sostek sendiri terdiri dari 6 bagian, yaitu Situation Analysis, Objectives, Strategi, Tactics, Action, dan Control. Kerangka ini membantu kita memahami kondisi brand saat ini, menetapkan tujuan yang jelas, menentukan strategi, mengatur langkah-langkah teknis, menjalankan eksekusi, dan mengevaluasi hasilnya. Kita masuk ke studi kasus produk Something. Something adalah salah satu contoh menarik dari produk brand lokal yang menghasilkan strategi pemasaran digital yang kuat. Nah, di sini profil brand Something. Something sendiri didirikan pada tahun 2019 oleh Irene Ursula. Brand ini dikenal dengan konsep skincare berbasis sains serta penggunaan bahan aktif berkualitas tinggi. Hingga tahun 2026, mereka telah memiliki sekitar 140 produk dan menjadi salah satu brand skincare lokal paling populer. Identitas mereka sebagai brand science-based memberi diferensiasi kuat di antara kompetitor lokal lainnya. Nah, Something menonjolkan kualitas produk, edukasi yang kuat, serta transparansi. Strategi pemasaran mereka banyak mengandalkan media sosial dengan pendekatan edukatif dan visual yang informatif. Produk mereka juga sangat beragam, mulai dari serum dan sunscreen hingga make up yang infused dengan skincare. Nilai-nilai seperti inovasi, inklusivitas, dan transparansi menjadi alasan kenapa Something dipercaya oleh banyak konsumen. Kita masuk ke analisis yang pertama, yaitu analisis situation analysis. Dalam analisis situasi, Something memiliki kekuatan berupa visibilitas digital yang besar dengan jutaan followers hingga 1,3 juta, serta viral di TikTok. Namun, mereka menghadapi persaingan ketat dari brand lokal lain seperti Emina dan Scarlett. Peluangnya juga besar, karena industri kecantikan di Indonesia akan terus berkembang. Di sisi lain, tantangan muncul dari cepatnya perubahan tren kecantikan dan ekspektasi konsumen yang semakin tinggi terhadap kualitas produk.
Yang kedua yaitu objectives atau tujuan strategi digital dari produk something yang meliputi beberapa hal. Yang pertama, meningkatkan engagement di sosial media, terutama di TikTok dan Instagram. Yang kedua, meningkatkan brand awareness untuk produk-produk baru. Yang ketiga, meningkatkan conversion rate atau mengonversi traffic media sosial menjadi penjualan nyata di e-commerce. Dan yang keempat, memberikan edukasi berbasis sains untuk memperkuat kepercayaan konsumen. Analisis yang ketiga terkait strategi dari produk something. Strategi something fokus pada Gen Z dan milenial sebagai target pasar utamanya. Brand ini membangun edukasi yang kuat mengenai skincare serta menekankan transparansi bahan aktif. Something juga membangun komunitas melalui konten yang interaktif, review, dan Q&A. Pendekatan multi-platform, mereka memastikan konsumen mendapatkan pengalaman yang seragam, baik di media sosial, website, maupun marketplace. Dari sisi taktik pemasaran produk something sendiri antara lain yaitu menggunakan TikTok Live dan flash sale untuk meningkatkan interaksi real-time dan penjualan instan, melakukan kampanye kreatif seperti Serum Wonderland yang menarik perhatian melalui storytelling visual. Kemudian menggandeng influencer untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan kepercayaan, serta mendorong user-generated content sehingga konsumen terlibat langsung dan terbentuk komunitas yang loyal. Selanjutnya, action plan dari produk something sendiri. Di dalam tahapan aksi, something menyusun kalender konten bulanan yang berisi edukasi dan peluncuran produk. Brand ini juga rutin mengadakan TikTok Live, mengaktifkan komunitas melalui tantangan online, dan menjaga koordinasi antar tim. Semua dilakukan agar komunikasi brand tetap konsisten dan mudah dipahami oleh konsumen. Dan yang terakhir adalah control and monitoring strategi produk something. Something melakukan monitoring performa secara rutin, mulai dari jumlah tayangan, like, komentar, hingga share. Data yang diperoleh lalu digunakan untuk mengoptimalkan konten berikutnya. Analisis sentimen dan feedback pelanggan juga dilakukan untuk memahami opini konsumen. Selain itu, mereka melakukan evaluasi yang kompetitif untuk membandingkan posisi brand mereka dengan kompetitor lainnya. Nah, beberapa rekomendasi untuk produk something ke depannya di antara lain agar bisa mengembangkan fitur rekomendasi produk berbasis AI agar konsumen mendapat solusi personal. Nah, di antara produk kecantikan yang sudah menerapkan ini adalah brand Wardah. Kemudian, memperluas komunitas edukasi dermatologi online, berkolaborasi dengan brand lainnya untuk membuka peluang pasar baru yang lebih luas, dan melakukan ekspansi regional di Asia Tenggara dengan pendekatan sesuai dengan budaya lokal di masing-masing negara. Secara keseluruhan, something merupakan contoh brand lokal yang berhasil memanfaatkan kerangka sostek secara komprehensif. Brand ini berkembang pesat berkat strategi yang terukur, inovatif, dan konsisten. Nilai transparansi dan edukasi berbasis sains membuat something mampu memenangkan kepercayaan konsumen. Tentunya analisis dalam presentasi ini disusun berdasarkan beberapa referensi yang tercantum pada slide. Terima kasih kepada semua yang sudah mendengarkan dan menyimak presentasi ini. Semoga bermanfaat dan memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai strategi pemasaran digital produk something. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.